Aku sih tipenya itu bergaul tanpa harus tahu kamu kerjanya apa. Apa yang membuat kamu sangat berani, Bi? I prove it. I don't talk. Di umur segini sih ini saudara kamu udah nikah loh, udah punya rumah, udah punya anak satu. Terus aku cuma nanya aja, balik gitu loh. Di umur segitu dia udah ngehasilin juara dunia belum? Kembali lagi di Lisa Chang Show, di mana kali ini kehadiran seorang bintang tamu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena sudah melalang buana bukan hanya di skala nasional, tetapi juga sudah di skala internasional. Beliau adalah seorang pageant trainer yang sudah berhasil melatih putri-putri cantik yang mungkin pada kala itu dia lupa mencari saya, jadi saya tidak terlatih, oke. Tetapi yang jelas beliau sudah berhasil melatih dua orang yang luar biasa dan sudah memenangkan di kancah internasional, yaitu di Miss Grand International dan juga di Miss International. Siapakah beliau? Beliau adalah Mr. Kelana Limster. Halo. Halo, gimana Bi kabarnya? Baik, luar biasa. Jadi panggilannya Abi ya di sini. Jangan Oh heran, ya, nanti orang pikirnya baby kan. Gimana Bi kabarnya? iya iya. Jadi Abi ini kebetulan juga adalah dulu kita gimana ya? Adik kelas lah ya, adik kelas di kampus. Dosen dengan mahasiswa. Pada kala itu saya masih jadi asisten dosen, jadi asdos dan ketemu Abi di dalam kelas. Tetapi seiring berjalannya waktu karena kita sama-sama sukanya di bidang seperti ya dia di pageant, terus sayanya di public speaking, mungkin kita ada beberapa kali ketemu. Oke. Nah, Bi gimana kesibukan sekarang? Katanya udah ada bisnis baru gitu ya? Ada, jadi kebetulan karena corona membuat otak nih berputar nih. Gimana eh, kan waktu awal-awal corona itu pusing kan, kerjaan ya work from home. Habis itu aku adalah tipe yang nggak bisa kalau hanya duduk di rumah mungkin 1 bulan masih oke ya. Udah 2 bulan, udah 3 bulan depresi nih. Apa yang harus dilakuin? Jadi aku cari-cari gimana supaya bisa tetap cuan ya kan di saat-saat Oke. seperti ini. Jadi salah satunya adalah aku bekerja sama dengan pengrajin-pengrajin sepatu heels dan membuat merek sendiri. Itu adalah permulaan. Jadi coba-coba dulu ternyata diterima masyarakat dan ternyata eh, bagus responsnya. Jadi berlanjut lah meskipun belum terlalu banyak dipasarkan karena kan yang saya buat itu adalah heels pageant khusus untuk kompetisi seperti Putri Indonesia, Miss Grand dan lain-lain. Jadi hanya beberapa orang yang bermimpi untuk menjadi putri yang memakainya. Tapi kalau Miss Lisa mau boleh pesen nama saya. Saya kira dia bilang kalau Missy sama mau nanti endorse kan ya. Boleh. Bercanda. Kita harus saling support kan Yes. bisnis. Oke. Jadi saat ini memang kesibukannya adalah berbisnis, tetapi training masih tetap jalan. Training masih tetap jalan. Kebetulan training Putri Indonesia, training personal candidate, habis itu training organisasi-organisasi gitu masih ada tetap jalan. Jadi tahun ini baru mulai kembali di 2021, 2020 semuanya terhenti actually. Oke. Jadi lebih ke fokus ke beberapa kegiatan selain trainer kan aku juga ada art director event, ada Oke. untuk stylist untuk Banyak fotografi dan lain-lain. cuannya ya. Yang penting cuan. Yang sekarang yang Oke. dilakukan adalah gimana supaya sebenarnya selain cuan tapi aktif sehingga otak dan pikiran tidak kemana-mana kan. We tend to be like kalau kita nggak punya kegiatan biasa jadi negative thinking. Habis Yes. itu jadi mikirin apa ya yang mau dilakuin, jadi mikirin banyak problema yang seharusnya tidak dipikirkan kan. Tapi begitu banyak kegiatan yang positif yang kita lakukan seperti podcast seperti ini kan, jatuhnya asik, nggak kepikiran problema yang Benar. lain-lain dulu, Ini jatuhnya cerita-cerita. curhat. Yes, curcol ya kan. Ya, berarti kesimpulan yang pertama kita nanya bagaimana kebiasaannya aja satu hal yang bisa kita pelajari teman-teman. Kita harus senantiasa bisa produktif. Yes. Karena ketika kita produktif, kita bukan hanya menghasilkan secara cuan, Yes. tetapi kita juga bisa menghasilkan secara kreativitas kita. Yes. Banyak hal yang mungkin terpendam, tidak terkeluarkan, tetapi dengan kita semakin produktif, otak terus berpikir, kreatif terus dapat. Oke. Dan mental juga
jadi happy. sehat kan Iya. the most important things right now orang bilang kalau hanya mempengaruhi ekonomi corona ini padahal mental health juga terpengaruhi sebenarnya. Benar. A lot of people difficult in accepting the real Yes. situation, jadi mereka nggak keluar out of the box jatuhnya. Yes, exactly. Oke. Nah, itu ngobrol sedikit kesibukannya. Nah, sekarang kita mulai ke topik utama yang pengen kita bahas. Boleh. Jadi, aku secara pribadi juga sangat admire ya. Saya melihat Abi ini dari nol meniti karirnya. Yang aku tahu juga Abi itu dulunya di kampus juga kayak memang sudah nampak sih hobinya di bidang seperti ini. Tapi saya semakin terkejut beliau bener-bener jalanin karirnya dari nol dan bahkan udah dikenal bukan hanya skala orang Medan, Jakarta ataupun nasional tapi udah di skala internasional. Mungkin Abi boleh cerita sedikit gimana tiba-tiba bisa loh jadinya masuk ke dunia pageant gitu. Jadi awal-awalnya itu ceritanya ya itu di umur 5 sampai 7 tahun pada saat masih kecil. Jadi pageant itu biasa kalau kita nonton di TV kan nonton keluarga ya TV ya. Iya. Kita pas tunggu acara tahunan kayak Putri Indonesia, Miss Yes. Universe ditonton bersama sebenarnya nggak ada Benar. maksud untuk special look at that channel, tapi ya kebetulan ada di TV ya kita tonton aja. And in the end of the day pas nonton itu jatuhnya kayak penasaran kok ada ya orang bisa cantik, tinggi, pinter, habis itu tertata, habis itu bisa reach out berbagai kalangan kan penasaran kan apakah memang ada orang yang terlahir seperti itu. Sesempurna Iya, itu. sesempurna itu. Rupanya setelah besar, research dan menjalani pengalaman yang berlika-liku, baru sadar there is no perfect human gitu loh. Semua harus dilatih, harus di-create, harus di-plan projectionnya. In the end of the day penasaran. Berawal dari penasaran. Habis itu banyak lah lika-likunya. Pasti orang ngomong kan, lu cowok, ngapain lu suka ajang kecantikan? Iya. Apalagi tahun 90-an itu, stereotip masih kayak anak cowok harus main sepak bola. Anak cowok harus ini, harus itu. Stereotipnya harus. Udah dikotak-kotakan. But you never know. Job opportunity pageant trainer itu terbuka di tahun 2000-an dan belum ada yang ngambil di Indonesia dan I get the opportunity and I reach the opportunity even that without any channel. Jadi sebenarnya kan kalau bisa dibilang itu aku bukan orang yang terlahir memang udah terkenal gitu ataupun udah dikenal orang ataupun siapa sih Kelana Limster dulunya nggak ada yang tahu kan. Jadi dari tidak ada channel sama sekali memberanikan diri untuk reach out to people. Habis itu kalau aku sih tipenya itu bergaul tanpa harus tahu kamu kerjanya apa. Jadi that what I built my friendship to everybody. Jadi ada cerita beberapa orang yang aku pada saat berteman dengan dia bukan siapa-siapa, bahkan ada yang mungkin dia aku nggak ngomongin namanya, but I have a lot of friends that in difficulty pada saat berteman dengan aku, atau ada yang sampai pinjam duit, ada yang sampai orang ngomongin dia jangan bergaul sama dia ya, nanti duit kamu nggak dibalikin, dipinjemin gitu-gitu. But it's okay to be friends. If we don't have that capacity untuk pinjamin duit ya jadi teman aja, bantu support secara mentally atau bantu support secara semangat. In the end of the day dia sekarang jadi fashion designer terkenal dong. In the end of the day a lot of people yang awalnya mungkin bapaknya sebagai satpam, rupanya anaknya sekarang jadi model, anaknya sekarang jadi pengusaha yang bisa support aku. We never know that how life will guide us as long as kayak channel itu datang dari never judge any people for who they are today. We never know who they are yesterday and tomorrow. Maksudnya sebelumnya itu dia siapa kita nggak pernah tahu. Mungkin aja sekarang kita lihat dia adalah seorang pengamen jalanan. Rupanya sebelumnya dia pernah audisi Indonesian Idol dan dia kenal orang-orang di dalam, dia punya kontaknya. Yang which is sekarang dia bukan siapa-siapa lagi, tapi dia masih punya kontaknya dong. Dari sana kita bisa reach out to more people, right? Jadi itu yang aku pelan-pelan menekuni dan ternyata hasil pengalaman selama aku 10 tahun belajar juga di satu organisasi INLA, International Nature Loving Association, aku terapin
untuk training aku ke beauty pageant juga. Jadi di sana membentuk ya kolaborasi sistem dan projection dan format untuk Indonesia. Jadi kan masing-masing negara ada tuh kayak Venezuela, negara-negara Yes. pageant, Philippines, mereka Iya. punya formula tersendiri. Jadi Iya. aku bentuk formula sendiri aku dari pengalaman aku, dari experience what I learn, I share to Oke. them dan teknik badan dan lain-lain aku ajari ke mereka. In the end of the day aku juga belajar sih dari Ajari ke Venezuela ke ke calon putri, calon putri yang di calon Indo. putra, yes. Oke. Kolaborasi trial and fail, and in the end ya puji Tuhan bisa menang ke ajang internasional dan memang disukai dan memang terlihat hasilnya. Padahal pada awalnya itu aku ngajar even that I do it free. Wait, aku pengen tahu, kamu ada punya basic belajar ini nggak, kayak entah certifications atau Tidak. apa? Tidak. Jadi Apa yang membuat kamu naturally. sangat berani dengan bangga, hello, aku aja tren putri-putri kalian. Apa yang membuat kamu sangat berani, Bi? I prove it. I don't talk. Oke. I don't need to tell people what my dream and then how I do it, but So I how prove they it. can trust you? Gimana mereka bisa They mempercayakan see ke my kamu? they see my credibility. Maksudnya mereka melihat kredibilitas aku ketika aku tidak taruh tarif, aku tidak taruh harga, aku Oke. latih dan ternyata hasilnya memuaskan dan membawa nama Indonesia lebih tinggi lagi di mata dunia dan hasilnya ternyata oke dan dipakai ke tahun-tahun berikutnya. Tepuk tangan Jadi dong. satu hal yang aku ingin share ke teman-teman apalagi millennials zaman sekarang ya. Somehow if you talk much, people tend to find your mistake. Yes. Talk too much, Yes. a lot of mistake will happen gitu loh. Maksudnya people tend to look down you and then like cari kesalahan kamu di mana. Benar. Karena kita kadang mempromosikan some things that ataupun kita masih pemula, masih amatir, kita sudah kayak put the standard that above another people gitu kan. Jadi orang jadi apa sih gitu belum kelihatan hasilnya. In the end of the day this is the reality world. Yes. I mean like a lot of people, maksudnya banyak sekali pembicara-pembicara yang kasih motivasi kamu harus put your standard high, something like that. Yeah. But in real life it's not happen. Like yeah, people will pay what your result gitu. Yes. In the end of the day people don't want to get the process, but they look at the result. They don't want to know the process. Yes. Show me the result. That is the key, right? Gitu. Di dunia nyata ya, Wak. Benar, Maksudnya bukan kalau di dunia Abi udah keluar ya, Wak. Ya, kalau di dunia motivasi kan like they always teach you teorinya begini sesuai, tapi kalau sesuai pengalaman ya beda kan. Masing-masing orang punya pengalaman pribadi dan aku sharing ini pengalaman pribadi aku. Oke. Orang hanya akan tahu kalau kamu sudah menunjukkan resultnya. Yes. Let the result speak out loud. Ya. Action speak louder than word. That's the key, right? Yes. Oke, jadi aku bisa simpulkan gimana Abi memulai dari perjalanan ini ya karena Abi sendiri yang penting dari ketertarikan sejak kecil. Iya, penasaran. Rasa penasaran ini sehingga ketika dewasa semakin penasaran dan Abi sadar ternyata yang dulunya wanita yang kamu lihat di atas panggung itu Di kamu lihat TV. sempurna di TV, ternyata itu bukan tiba-tiba jadi. Yes. Mereka adalah orang-orang yang dibentuk, dilatih, Yes. 3B-nya itu ya, Yes. brain, beauty, and Behavior. Tiga-tiganya dilatih sehingga mereka bisa menjadi seorang putri yang berdiri di atas panggung begitu anggun. Kayak dengan berawal dari penasaran, tidak ada channel. Caranya gimana teman-teman? Di sini Abi mengajarkan bahwasannya don't ever limit your friends. Oke, don't ever limit the friends. Ini yang aku nangkep ya dari kesimpulannya. And be brave Ya, be actually. brave. Kamu bergaul dengan siapapun, kamu pinter-pinter bergaul bukan karena ada sesuatu, Yes. karena kita nggak tahu. Sometimes you can meet them. Kita bisa ketemu mereka di posisi atas atau bawah. Dan you see, hari ini Abi bisa menjadi hari ini tak dipungkiri ya lingkungan yang berkenalan dengan A, berkenalan dengan B, dan hari ini bisa dikenal di kancah internasional. Puji Tuhan. Amin Puji Tuhan. gitu. Humbly said, aku juga banyak faktor-faktor lucky, banyak faktor Kamu percaya? beruntung. Percaya banget karena Kenapa? sebenarnya lucky itu datang dari what we do Oke. to another people, and then like we get the result in the end of the day from
other way gitu loh. Oke. Ketika kita do something good in another field, rupanya di field lain kayak Tuhan lihat kamu pantas loh. Aku percaya itu adalah kuasa Tuhan terhadap diri kita kayak Iya. kayak sometimes satu hal yang tidak pernah kita terpikir kita bakalan bisa dapat atau lucky to get that position or to get that fame or to get that admire or to get that business or something like that. It's because of what we do in our family, what we do in with our brother, sister, mom, dad. Satu hal aja kayak aku selalu kalau misalnya mau ada project atau apa-apa kayak bukannya aku membanggakan diri tapi kayak nggak pamer juga sih. Aku selalu takut sih karena aku orangnya worryan. Too much worry. Oke. Selalu worry. Aku selalu bilang ke my mom, my grandma untuk doain ya semoga lancar. Doain ya semoga lancar. Jadi dari doa itu mungkin terdengar Tuhan dan banyak hal-hal yang I don't think I can do it, but karena keberuntungan tiba-tiba banyak orang baik di sekitar, banyak link, banyak people who help me to get right now this position. Aku belum sukses, tapi Yes. at least aku belajar untuk sharing pengalaman aku supaya bisa orang-orang yang mungkin menghadapi sesuatu yang tidak lancar seperti aku. I don't born with privilege like people. Kan banyak orang yang lahir sudah disupport orang tuanya dan lain-lain. I don't born with that privilege. Like my mom is single parents and then like You born with a single parents family? yes, my mom, my dad left us at 3 months old of me because Okay. of unreasonable reason. So kamu 3 bulan kamu sudah nggak bareng sama papa. Yes, and then like my Sampai mom is sekarang? single mom. Sampai sekarang my mom tidak married lagi, sangat menjadi wanita karir untuk memberi. Tangguh ya? Yes, Aduh, saya jadi sesuatu banget, tangguh banget. my mom bekerja, jadi nenek saya yang menjaga dan tante saya juga bekerja dan membantu menjaga saya. Jadi whole family take care of me actually. I don't feel like I lose someone. Like, in the end of the day kayak orang sering tanya ke aku pada saat aku kecil, mungkin alasan dia lebih suka hal-hal berbau wanita karena dia di lingkup ruang yang dijaga oleh tante, mama, nenek. Ada yang julid begitu ya? Ada yang ngomong seperti itu. But in the end of the day, my grandpa act as my dad. Yes. Like kakek aku itu sangat tegas sekali. Jadi dulu aku peraturannya sangat banyak. But in the end of the day, I feel grateful. Kakek aku sempat tegas seperti itu. Paman aku yang mengantar aku setiap hari pulang pergi sekolah dan lain-lain kan. Jadi I have 3 uncles and then all of them is really like make me feel nggak pernah kekurangan sesuatu. Jadi in the end of the day, if people ask me, do you hate your dad or something like that? I don't hate it. I feel grateful. Masih kontak? Tidak sama sekali tidak pernah kontak. But I feel grateful because of that moment makes me have a lot of people that love me. Jadi kayak zaman sekarang itu aku kayak get easy to get close with people. Karena aku tend to be alone kan, jadi anak tunggal kan. Jadi aku sama ibu-ibu itu deket banget. Jadi mau ibu sama bapak-bapak kayak bapak-bapak siapapun kayak udah lu jadi anak angkat gue aja kayak gitu maksudnya bukan anak angkat secara gimana tapi kayak mereka get something interesting or kata Chinese berjodoh ya. Kamu punya jodoh dengan orang-orang. Jadi tend to be like close with a lot of people. Jadi sampai sekarang aku punya ibu angkat orang Batak, orang Jawa, di Surabaya ada, di Jakarta ada. Banyak banget. Iya, sebanyak banget. Sama orang-orang tim Yayasan Putri Indonesia juga mereka kayak nganggap aku sebagai anak gitu. And then in the end of the day, we don't create success by showing our how clever or sepintar apa how privilege kita create by relation link and then like the way we treat people that people can feel our sincerity, right? Jadi in the end of the day ya itu sih yang aku pelajari bahwa never limit yourself in terms of from what you are, from where you are. You always can be someone that you dream of, but someone you dream of doesn't mean that always become like
successful, like punya miliaran Iya, benar. duit. That doesn't meaning of, menurut aku itu Semua orang punya arti sukses suksesnya masing-masing. masing-masing. Makanya, seperti itu. makanya aku selalu tidak setuju dengan bukan tidak setuju sih. I have another perspective dari statement-statement yang dikeluarkan orang-orang sukses. So aku pengen tanya, apakah sekarang Abi udah sukses? Menurut kamu? Aku sudah Berat dia, sukses. nah. Aku sudah sukses secara Mentally. not mentally. So, Mentally belum. Jadi aku sudah sukses secara how my knowledge can be implement and I can done something for Indonesia. Dari sisi itu. Tapi from sisi kayak material, dari sisi keuangan dan lain-lain, menurut aku belum ya, masih jauh ya. Jadi berarti bisa kita bilang Abi udah merasa sukses karena sudah bisa menjadi pribadi yang berguna untuk bangsa dan negara. yes, karena kan aku itu. pernah dengar kan, don't ask what your country give to you, ask what ask what you can give to your country. Yes. Dan you did it. Kamu berhasil Miss Grand International dan Indonesia, Miss we did it. Indonesia we did it. Kalau Anda tahu ini bahasa siapa, itu Thailand ya, Ariska ya. Ariska Yes. menang di Thailand. bukan di LA. Di LA itu. Oh iya, di LA. Base Ya, pageantnya yes. di Las Vegas, sorry. Okay. Jadi ya seperti itu kira-kira. Jadi kayak kata Albert, kata siapa ini? If you were born poor, it's not your mistake. Bill Gates. But if you die poor, it's your mistake. But I Yes. don't think that people that die poor, they are not happy. Some people kayak contohnya, aku banyak melihat di YouTube di mana-mana, banyak orang yang meninggal miskin tapi dia adalah atlet negara. That he done something for this country, but he feels satisfied with his life. Like he know it to be like the most rich people in Indonesia. I just see from another perspective. I mean like kadang statement di social media, statement di setiap orang gitu, orang sukses itu bisa membuat pressure. Like make us like feel like oh my god, kita gagal banget di umur sekian, kita belum apa-apa, sedangkan si Dia ini sudah. udah jadi ini, sudah jadi itu, sudah jadi ini, si ini sudah punya ini, si ini sudah. Kita lihat banyak banget di social media orang menghambur-hamburkan duit or something like that, which is it's good, it's content for them, it's nothing to do with us, but kita aja yang merasa terpressure. And then like I want to let people know that it's okay to be yourself, it's okay to have your own simple happiness. It's okay to not at that time to be success. It's okay to have your own limit, own time, because every people condition is different. Like Exactly. like doesn't measure your life with other people's life. Doesn't compare it because our life is different. Maybe you achieve something kayak banyak orang bilang kan. Di umur 28 orang-orang udah nikah loh, udah punya anak 1, udah punya anak 2. Abi jangan bawa kasus itu di sini dong. Like my parents, like kadang aku bukan sombong sih, tapi kayak aku berusaha untuk anwei ziji, kayak it's okay. It's okay. I'm still single gitu. Jadi kata saudara gitu, bukan parents sih, kata saudara, di umur segini sih ini saudara kamu udah nikah loh, udah punya rumah, udah punya anak 1. Terus aku cuma nanya aja balik gitu loh, di umur segitu dia udah ngehasilin juara dunia belum? Sedap. I mean like langsung ya. I don't try to be sombong, tapi when people hit me with another way, I try to protect myself. It's okay to protect yourself. Actually, no need to be like 100% angels in the sky, and then people can bully you with their words. I don't think so. As long as you reply with politely and reasonable dan fakta, Wak. Yes. Jadi I think it's okay to take care of yourself. Mungkin orang bilang di umur segini orang udah gini gitu, tapi kamu udah punya SML1 belum? Udah punya company belum? Udah punya something like that belum kan? Orang lain kan? Maybe they can reach out, mereka punya ini, punya itu, punya keluarga, punya but everyone is different. Every single happiness that happen in our life is different. Benar. But as long as we are grateful, we see that We are happy too. and then we see that what we have right now is enough. That is the most important. So our mental health is complete. Dalam arti memang kita nggak bisa selalu
bilang mental health kita healthy sekarang saat ini. Sometimes we are depressed, sometimes kita nggak bisa tidur di malam hari. I do. Kayak aku nggak bisa tidur di malam hari. Sometimes I think too much, but my friends say like, just look at what you achieve. Ya, No benar. need to compare it with people. Your life doesn't mean like other people's life is also completely. Maybe you see on social media that kind of things, but in social media orang tend to be show the positive People only, that know right? behind the scene. Yes, people tend to be show the positive, the something good lah untuk di show off, Yes. which is okay. Aku nggak menyalahkan sama sekali. Whatever you want to do in social media, it means like it's for social, no rules. Like what you want to do to get your fame, to get your engagement, it's okay. Yes. But yang aku bilang hanya for personal. Ya. To say you are okay with you right now, it's okay gitu Ya, loh. Jangan under pressure banget. Benar. Jadi aku nggak mau kayak aku sharing, aku sekarang pageant trainer internasional ini itu membuat teman-teman itu yang nonton hari ini itu merasa terpressure. Aku di umur sekarang aku masih kayak ada yang masih kuliah S3, S2, belum kerja, ada yang mungkin udah kerja tapi kerja sama orang, which is that good also. Mungkin aja gaji lo di atas gaji gue kan. Wah, Iya. Kadang-kadang gaji ini- kerja di bank kan kadang bisa lebih tinggi dari gaji kita, atau kerja di Iya. kementerian dan lain-lain. We never know. Kayak you want my life, actually I want your life Iya. gitu. In the end of the day ya feel enough. Itu Yes. itu sih yang aku rasa. Oke. Yang Nah, aku bisa berarti bagi. kita bisa bilangnya adalah sukses menurut dari si Abi itu adalah ya stop comparing yourself with the others and always feel enough. Gitu ya, always feel enough, dan semua orang punya story yang berbeda-beda. Ada orang yang merasa bahagia dalam kondisi begini, sukses dalam kondisi begini. Jadi untuk teman-teman, kesimpulannya harus ingat bahwasanya stop comparing yourself. Apapun yang kamu punya, syukuri. Tapi ingat, jangan terlalu di zona nyaman sehingga kamu tidak pernah evaluasi diri dan lompat Yes. ke suatu. Karena terkadang-kadang orang mengambil alasan ini kayak, ya mau gimana, hidup saya nggak beruntung seberuntung Anda. Hello, kebetulan Abi juga nggak beruntung-beruntung banget gitu kan. Yang mana mungkin beliau nggak pernah merasakan kasih sayang papa secara langsung, tapi diambil syukurnya adalah punya kakek yang Feel luar enough, biasa. feel enough, Nah, like- makanya kita melihat dari segala sisi. So untuk Anda semuanya yang lagi nonton, yang mungkin pengen punya cita-cita setinggi langit, ya, Anda pengen menggapai sesuatu yang mungkin Anda lihat tidak mungkin. Kalau Anda aja lihat nggak mungkin, gimana orang lain? Jadi kamu harus lihatnya mungkin, bener ya, Dan Bi? persepsi aku gini, cita-cita itu harus tinggi langit sekali, karena kalau jatuh minimal kita jatuh di Jatuh ke atas awan. bintang-bintang. Yes, benar. Kalau kita cita-citanya setinggi pohon doang, kita jatuhnya langsung ke tanah dong ya, Wak. Jadi Yes. I mean like it's okay to have a big dream. Ya, Tapi kalau diri aku ya, banyak orang yang punya cita-cita, mereka langsung cerita ke orang, ini aku pengen cita-cita aku ini. I mean like it's okay, Yeah. totally okay. Tapi kalau aku sendiri ya, aku punya cita-cita, tapi aku supaya mental aku tidak down, aku tidak menceritakannya ke orang dulu, karena people tend to be like break us gitu loh. Kalau misalnya Miss Lisa cita-cita pengen jadi putri Indonesia, ke orang kan, misalnya Videographer kita udah tahu, aku mau bayangin itu jadi putri. misalnya cerita ke orang, tapi people tend to be break you kan. In society people, nggak mungkin lah kamu ini, kamu itu, nggak mungkin lah kamu ini. Kalau mental kamu kuat, ya it's okay. Kalau aku sendiri sih, aku menjaga mental aku sendiri dengan I just do it. I just try to reach out. I just try to reach it, and then I just try to do whatever I want. Like in the end of the day, whatever I done, it's my responsibility to me. Yes, It's not my yes. responsibility to satisfy people. exactly. Well, yes, Abi, kalau gitu kita kan cerita nih kesuksesan dari Abi sendiri karena udah merasa feel enough ya. I'm success right now in my own conditions, seperti itu ya. Abi, aku pengen nanya nih, dari segala perjalanan hidup ini, dalam menjadi seorang pageant trainer, Abi pernah nggak merasa di dalam kondisi itu, ini loh kegagalan terbesar yang pernah saya hadapi selama menjadi seorang pageant trainer atau menuju kesuksesan gitu deh. Ya pada saat Ariska menang Oh. satunya sebagai pageant trainer di Miss Grand International di Las Vegas, pada saat Kevin menang di Tokyo Miss International gitu, itu seneng banget sih, maksudnya Oke. seneng secara manusiawi ya, pelajari. Jadi that is another formula yang aku bocorin. Jadi orang